Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andang Yulianto. Hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara menyetel kopling yang baik dan benar. Oke, bagi teman-teman yang menggunakan motor sport, yang memakai kopling manual, nah, simak video ini agar kampas kopling kita itu awet ya. Gimana caranya kita setting kopling yang baik. Oke, sebelum itu kita ulas dulu apa itu kopling. Kopling adalah suatu mekanisme yang berguna untuk satu, memutus dan meneruskan daya dari mesin, dalam hal ini crankshaft, ke roda gigi. Nah, di dalam hal ini roda gigi ada roda gigi primer dan sekunder. Nah, dia menghubungkan ke roda gigi primer. Nah, nanti roda gigi sekunder ya yang menghubungkan ke roda belakang. Oke. Yang kedua fungsinya adalah untuk mempermudah perpindahan gigi. Ya. Karena dalam motor sport yang kopling manual itu kita harus menekan kopling baru kita bisa melakukan perpindahan gigi. Nah, kenapa harus kita tekan kopling? Pertama, roda gigi primer dia digerakkan oleh mesin ya. Tentu dia RPM-nya mengikuti mesin. Sedangkan roda gigi sekunder dia menggerakkan roda belakang. Otomatis RPM-nya mengikuti roda belakang. Nah, untuk memindahkan gigi dari satu ke dua atau dua ke satu itu membutuhkan putaran roda gigi primer dan sekunder itu bersamaan. Nah, kalau yang satunya diputar oleh mesin, yang satu diputar oleh roda, tentu akan beda RPM-nya ya. Nah, untuk itu kita butuh kopling untuk memutus salah satu. Nah, yang diputus adalah putaran dari mesin ke gigi primer diputus, sehingga roda gigi primer putarannya RPM-nya sama dengan putaran roda gigi sekunder, maka bisa kita memindah gigi dengan smooth karena putarannya sudah sama. Nah, untuk itu ketika teman-teman mengalami putus tali kopling di tengah jalan gitu ya, teman-teman masih bisa menggunakan kendaraan. Caranya, nyalakan kendaraan, kita dorong dulu, kita sesuaikan RPM-nya antara roda dan mesin, lalu kita masukkan gigi. Dan juga nanti gigi 1 ya, nanti ketika gigi 2 kita juga coba sesuaikan RPM-nya dengan kecepatannya, kita masukkan gigi 2. Nah, kemungkinan cuma sampai gigi 2 ya, karena nanti untuk gigi 3 penyesuaiannya agak susah. Oke, nah itu sedikit atau sekilas tentang kopling. Nah, sekarang bagaimana cara menyetel kopling yang baik dan benar. Oke, pertama yang harus kita perhatikan adalah satu, kopling itu tidak boleh terlalu longgar ataupun terlalu rapat ya. Kalau terlalu longgar, nanti otomatis ketika kita tekan kopling masih ada sisa-sisa putaran mesin di roda gigi primer karena masih ada yang nyangkut. Otomatis akan kasar perpindahan giginya. Kalau kita setting kenceng, perpindahan giginya mungkin halus, tapi dia akan selip karena ketika kopling menekan berarti plat gesek dan plat kopling itu akan renggang ya, sehingga akan timbul gesekan sehingga akan cepat out. Nah, gimana cara menyetingnya? Mari kita lihat. Nah, caranya kita harus memberikan speleng atau jarak main bebas ya, sekitar 1 sampai 2 cm. Nah, ini lihat. Nah, ini ya, ini namanya jarak bebas. Nah, ini ketika berat ini, nah ini dia sudah menekan kopling. Nah, kita harus memberikan jarak bebas. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah jarak bebas ya. Supaya apa? Supaya ketika motor jalan itu antara plat kopling dengan plat gesek itu benar-benar rapat ya, tidak selip nantinya. Nah, caranya gimana? Nah, ini di sini ada baut penyetel.
Ini baut pengunci dan baut penyetel. Kalau terlalu rapat berarti kita longgarkan ya. Ini kita kendorin dulu, nanti kita longgarkan. Oke. Tapi kalau terlalu longgar ya kita bisa kencangkan. Intinya di handle tadi kita kasih speleng 1 sampai 2 cm. Oke. Nah, ciri-ciri settingannya sudah tepat adalah ketika kita menyalakan motor itu masuk persnelengnya gampang, dan juga ketika dikopling roda belakang tidak ikut berputar. Nah, sekarang kita coba nyalakan ya. Nah, ini ciri-ciri bahwa settingan kopling sudah tepat. Oke. Nah, ini kita sekarang kopling, kita masukkan gigi. Nah, dia nggak ikut berputar ya. Itu berarti koplingnya udah tepat segitu, settingannya udah pas gitu ya, biar masuk giginya gampang, dan juga ketika kita kopling tekan di roda tidak ikut berputar. Nah, itu berarti settingan kopling kita sudah tepat. Nah, tuh gampang. Nah, tuh. Tidak ada pergerakan sama sekali di roda, berarti settingan kopling kita sudah pas. Oke. Nah, ini contoh kopling yang terlalu kenceng ya. Nah, ini nggak ada spellingnya sama sekali, berat ini tuh. Nah, kayak gini nanti bisa menyebabkan slip kopling ya. Kalau koplingnya slip, otomatis kampasnya cepat habis. Oke, ini contohnya nggak ada spelling sama sekali. Ini keras dari awal sampai akhir, keras banget. Nah, dan ini contoh penyetelan kopling yang terlalu longgar. Nah, ini spellingnya banyak sekali nih. Nah, ini nanti perpindahan giginya akan susah. Ini nih terlalu banyak. Yang tadi terlalu rapat. Kalau terlalu banyak spellingnya ya perpindahannya gigi susah. Kalau terlalu rapat nanti perpindahan giginya gampang tapi slip, sehingga cepat aus kampas koplingnya. Yang benar adalah spellingnya hanya sedikit aja. Nah, segini aja spellingnya, kesininya adalah main. Oke. Nah, ini contoh penyetelan kopling yang terlalu longgar ya. Ini kita kopling. Nah, dia muter. Tuh, muter. Nah, ini berarti terlalu longgar untuk penyetelan koplingnya ya. Ini nanti kalau pas kita buat jalan RPM rada tinggi, kita akan kasar perpindahan giginya, lama-lama bisa rontok roda giginya ya. Nah, kalau sudah spellingnya cuman 1 sampai 2 cm kok di kopling full masuknya keras, nah itu kemungkinan oli sudah jelek ya, atau ada masalah di kopling, atau sudah kita setting seperti itu pas lari kok kayak selip. Nah, itu kemungkinan ya habis kampas koplingnya ya. Jadi untuk patokannya, untuk setting kopling tadi di handle rem kita kasih spelling 1 sampai 2 cm. Nih, ketika kita kopling kita masukkan gigi empuk, dan juga roda belakang tidak ikut berputar. Oke. Nah, ini nanti akan menentukan umur pakai si kampas kopling ya. Di samping nanti cara pakai teman-teman juga sangat menentukan umur kampas kopling. Nah, jangan lupa untuk motor kopling, saat kita ingin memulai perjalanan jangan digas dulu baru dilepas kopling, tapi lepas kopling dulu, kita rasakan. Ketika sudah mulai bergerak baru kita tambah gasnya. Agar apa? Agar tidak terjadi slip kopling yang menyebabkan kampas kopling cepat habis.
Oke, jadi tadi nyetel kopling tidak boleh terlalu kencang. Kalau terlalu kencang berarti nggak ada spelengnya ya. Dari awal sampai akhir full tertekan gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan si kampas kopling selip. Karena kalau kita setel terlalu kencang, kemungkinan dia sudah menekan sedikit si kampas kopling sehingga dia sedikit terbuka. Nah, kalau dia sedikit terbuka akan terjadi slip. Nah, slip inilah yang akan menyebabkan kampas kopling cepat terkikis dan habis. Begitu juga kalau kita nyetelnya terlalu kendor, nah ini spellingnya terlalu banyak, itu nanti ya perpindahan giginya tidak smooth. Nah, nanti yang kena adalah roda gigi primer ataupun sekunder. Oke, jadi kalau tadi udah disetting benar spellingnya 1-2 cm, terus perpindahannya gigi kok tetap kasar, kemungkinan olinya sudah jelek. Atau udah disetting bener tapi kok kita pakai selip, kita gas kok nggak langsung akselerasi gitu, yang leler gitu, ngeret. Nah, itu kemungkinan kampas koplingnya sudah habis. Nah, itu teman-teman bisa periksakan ke bengkel layanan yang paling teman-teman percayai. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Apabila ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.